Asnawi resmi masuk skuad Port FC untuk Liga 1 Thailand 2024-2025, ubah nomor punggung. Persiapan singkat, Timnas Indonesia bakal gelar TC mulai 2 September untuk laga lawan Arab Saudi dan Australia. Sandy Walsh main 61 menit dan kantongi kartu kuning, KV Mechelen jegal klub Brugge 1-1. Alvarez Buffon cetak gol sulit, Timnas U19 Indonesia benamkan Malaysia. Pelatih Australia akui bingung hadapi Thailand. Asnawi resmi masuk skuad Port FC untuk Liga 1 Thailand 2024-2025, ubah nomor punggung. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Port FC melalui akun Instagram resmi klub pada Sabtu 27 Juli 2024. Dalam sebuah unggahan, Port FC mengabarkan bakal diperkuat 33 pemain untuk musim baru. Asnawi Mangkualam menjadi salah satu nama yang ada. Hanya, terdapat sedikit perubahan terkait Asnawi. Pemain berposisi sebagai bek sayap kanan itu memiliki nomor punggung baru. Asnawi bakal memakai nomor 3. Sebagai informasi, pemain berusia 24 tahun itu memilih nomor 6 pada musim lalu. Sementara itu, Asnawi bergabung dengan Port FC pada awal tahun 2024. Sayang, mantan pemain PSM itu kesulitan untuk menembus skuad utama Port FC. Pemain yang pernah berkarir di Korea Selatan itu mayoritas turun sebagai pemain pengganti. Secara total, Asnawi tampil sebanyak 12 kali di Liga 1 Thailand 2023-2024. Dari 12 penampilan, Asnawi menorehkan 2 assist. Port FC kemudian finish di peringkat ketiga musim lalu dengan raihan 57 poin dari 30 laga. Poin tersebut terpaut 12 angka dari Buriram United yang keluar sebagai juara. Wonderkid calon lawan Timnas Indonesia cetak gol debut di Bayern Munchen. Wonderkid yang berpotensi menjadi calon lawan Timnas Indonesia tampil mengesankan di klub raksasa Jerman, Bayern Munchen. Wonderkid yang dimaksud ialah pemain Timnas Australia Nestori Irankunda. Nestori Irankunda bergabung dengan tim berjulukan FC Hollywood itu pada Juli 2024 dari Adelaide United. Pemain sayap kanan 18 tahun itu tampil mengesankan dalam latihan dan melakukan debutnya di Regional Liga Bayern akhir pekan lalu. Penampilannya yang itu membuat Irankunda dipanggil pelatih kepala Vincent Kompany untuk berlatih bersama tim senior. Dalam pertandingan pertama Bayern di pramusim, Irankunda masuk dari bangku cadangan. Ia mencetak 1 gol dan memberi assist untuk 2 gol lainnya dalam kemenangan telah 14-1 atas klub amatir FC Rotterdam pada Kamis 25 Juli 2024. Irankunda juga memiliki 1 peluang di mana upaya akrobatiknya memantul ke tiang gawang. Pemain kelahiran Kigoma, Tanzania itu sudah masuk timnas senior Australia. Ia sudah mencatatkan 2 caps saat Australia berlaga di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni lalu. Bahkan Irankunda mencetak 1 gol dan 1 assist untuk Sochero Os. Persiapan singkat, Timnas Indonesia bakal gelar TC mulai 2 September untuk laga lawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Anak asuh Shin Tae-yong bakal membuka petualangannya di putaran ketiga pada September 2024. Timnas Indonesia bakal bertandang lebih dahulu ke markas Arab Saudi pada Kamis 5 September 2024. 5 hari berselang, barulah Timnas Indonesia bakal menjamu Australia. PSSI bakal menunjuk Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya sebagai kandang Timnas Indonesia saat jumpa Australia. Saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar, kompetisi Liga Domestik termasuk Liga 1 Indonesia sudah bergulir. Karena itu, Shin Tae-yong mengaku bahwa persiapan jangka panjang tidak akan memungkinkan untuk Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan bakal memulai persiapan pada 2 September 2024.
Singkatnya, persiapan membuat Shin Tae-yong bicara soal kondisi pemain timnas Indonesia saat ini. Pelatih asal Korea Selatan berharap para pemainnya dalam kondisi baik bersama klubnya masing-masing. Saat ini para pemain sedang latihan di tim masing-masing juga, ujar Shin Tae-yong. Dan sedang kondisinya sedang baik-baik semua, tutur pelatih berusia 53 tahun tersebut. Liga 1 2023 per 2024 bakal digelar mulai 9 Agustus 2024. Liga 1 bakal libur saat agenda Timnas Indonesia berlangsung. Meski begitu, TC singkat bukanlah hal yang baru selama persiapan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sandy Walsh main 61 menit dan kantongi kartu kuning, KV Mechelen jegal klub Brugge 1-1. Sandy Walsh tampil Spartan saat KV Mechelen menahan imbang klub Brugge pada pertandingan pekan pertama Liga Belgia 2024 per 2025. Back Timnas Indonesia starter. Hasil pertandingan Liga Belgia 2024 per 2025 antara klub Brugge versus KV Mechelen berkesudahan dengan skor 1-1 di Jan Breydel Stadium, Sabtu 27 Juli 2024 dini hari. Back Timnas Indonesia, Sandy Walsh starter dalam laga perdana Liga Belgia 2024 per 2025 antara klub Brugge versus KV Mechelen di Jan Breydel Stadium, Sabtu 27 Juli 2024. Sandy Walsh bermain 61 menit. Dengan hasil ini, KV Mechelen sementara duduk di peringkat kedua dengan raihan 1 angka. Sandy Walsh DKK memiliki jumlah angka yang sama dengan klub Brugge di urutan pertama. Sorotan tertuju kepada back Timnas Indonesia, Sandy Walsh. Dia memulai laga sebagai starter. Menerapkan skema 3 back, KV Mechelen menempatkan Sandy Walsh sebagai palang pintu pertahanan tim. Permainan agresif namun solid diperlihatkan penggawa skuad Garuda tersebut. Back berusia 29 tahun itu mendapatkan 1 kartu kuning dari pengadil pertandingan karena melakukan protes yang terlalu berlebihan. Wasit Erik Lambrecht yang memimpin jalannya laga tak segan untuk menghadiahi kartu di menit ke-50. Dalam penilaian SofaScore, performa Sandy Walsh memperoleh rating 6,6. Meski demikian, ini menjadi sinyal positif bagi Sandy Walsh. Sebab dirinya terus menjaga konsistensi untuk mendapatkan menit bermain. Dengan demikian, baik dari segi fisik dan visi permainan, Sandy Walsh terus berkembang yang harapannya bisa berbuah positif bagi Timnas Indonesia. Gaji Park Hang-seo jika jadi di Timnas Malaysia masih kalah dari Shin Tae-yong, segini perbedaannya. Mengutip dari The Start via The Tao 247, Park Hang-seo kabarnya menerima 977 juta per bulan. Bayaran itu masih lebih tinggi ketimbang gaji yang diterima Park Hang-seo saat menukangi Timnas Vietnam pada 2017-2023, yakni 815 juta per bulan. Nominal itu masih kalah ketimbang gaji Shin Tae-yong di periode pertama melatih Timnas Indonesia. Saat itu, pelatih 53 tahun ini menerima 1,35 miliar. Untuk gaji Shin Tae-yong di periode kedua 2024-2027 belum diketahui besarannya. Namun, disinyalir lebih besar ketimbang di periode pertama. Satu hal yang pasti, jika benar Federasi Sepak Bola Malaysia FAM menunjuk Park Hang-seo, kekuatan Timnas Malaysia layak diwaspadai. Sebab, Park Hang-seo terkenal sukses saat membesut Timnas Vietnam. Ia menjadi pelatih pertama yang membawa Timnas Vietnam lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2022. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengantarkan Timnas Vietnam juara Piala AFF 2018. Membawa tim U23 kampiun SEA Games 2019 dan 2021. Serta lolos ke final Piala Asia U23 2018 dan melaju hingga semifinal Asian Games 2018. Pelatih Australia akui bingung hadapi Thailand.
Australia dipastikan gagal ke final seusai menelan kekalahan 0-1 dari Thailand dalam laga semifinal ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 27 Juli 2024. Australia kalah buntut dari gol bunuh diri yang dicetak Dylan Leonard pada menit ke-13. Padahal tim berjulukan Gajah Perang tersebut juga harus kehilangan satu pemainnya karena mendapat kartu kuning kedua. Dengan begitu, Thailand hanya bermain dengan 10 pemain pada menit ke-68. Namun, dalam sisa waktu tersebut Australia tak juga bisa membobol gawang Thailand. Trevor Morgan mengakui bahwa sebenarnya melawan Thailand ini tak mudah. Bahkan saat ditanya apakah bingung saat harus menghadapi Thailand yang bermain lebih rapi dan pantang menyerah tersebut. Trevor Morgan mengakui bahwa ia tak hanya bingung dalam membaca strategi Thailand saja. Akan tetapi, ia juga bingung dengan pemain Thailand karena semua berbeda dengan 3 laga sebelumnya. Walaupun mengakui bingung, Morgan menilai bahwa Thailand memiliki struktur permainan yang bagus. Setelah gagal melaju ke semifinal, Australia tak ingin gagal juga dalam perebutan posisi ketiga nantinya. Oleh karena itu, kesalahan dari laga melawan Thailand ini dimanfaatkan sebagai pembelajaran untuk tim. Dengan harapan dalam laga perebutan posisi ketiga nantinya para pemain bisa lebih baik lagi. Alvarez Buffon cetak gol sulit, Timnas U19 Indonesia benamkan Malaysia. Timnas U19 Indonesia mengalahkan Timnas U19 Malaysia dengan skor 1-0 dalam laga semifinal ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sejak babak pertama Indonesia langsung memberikan tekanan. Namun, pertahanan solid Malaysia cukup sulit ditembus oleh Garuda Muda. Percobaan sundulan dari Arkan Kakak hanya melambung tipis dari gawang lawan pada menit keempat. Selanjutnya, tendangan Vigo Dennis juga masih melebar ke sisi kanan gawang Malaysia pada menit ke-12. Babak pertama skor ditutup dengan hasil imbang 0-0. Menit ke-54 Indonesia mendapatkan peluang emas lewat Rizky Afrizal melalui tendangan yang bisa ditepis kiper Malaysia. Muhammad Alvarez Buffon akhirnya menciptakan gol untuk Indonesia. Eksekusi Buffon sempat bisa ditepis oleh kiper Malaysia sebelum bola tetap meluncur ke gawang lawan pada menit ke-78. Babak kedua, Indonesia mendapatkan peluang emas lewat Rizky Afrizal dari sisi kiri. Tendangan keras Rizky masih bisa ditepis kiper Muhammad Hazik pada menit ke-54. Kombinasi antara Aliansyah dan Donny menciptakan kemelut di depan gawang Malaysia. Berdiri bebas, tendangan Donny masih bisa dibendung pemain Malaysia dan menghasilkan tendangan sudut. Wilber Jardim melepaskan tendangan keras di depan kotak penalti tapi bola masih melambung tipis. Gol akhirnya terjadi pada menit ke-78 untuk Indonesia. Dari sisi kiri, umpan Wilber Jardim memuat kemelut di tiang jauh Malaysia. Sempat ditepis kiper Muhammad Hazik, tendangan Muhammad Alvarez Buffon sukses menghujam gawang.